Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan buku Khalil Gibran Rahasia Hati dengan subjudul Disalib. Ditulis saat Jumat Agung. Hari ini, hari yang sama setiap tahun, manusia terbangun dari tidurnya dan berdiri di hadapan hantu masa, melihat dengan mata penuh air mata ke arah Gunung Kalvari untuk menyaksikan Yesus orang Nazaret dipakukan pada salib. Namun ketika siang telah berlalu dan petang datang, manusia kembali dan berlutut berdoa di hadapan panutan mereka yang didirikan di atas puncak bukit, setiap padang rumput dan setiap ladang gandum. Hari ini jiwa-jiwa Kristen menunggangi sayap kenangan dan terbang ke Yerusalem. Di sana mereka akan berdiri dalam kerumunan orang, memukul dada mereka dan menatapnya, dimahkotai dengan rangkaian duri, membentangkan lengannya di hadapan surga, menatap dari balik tabir kematian ke dalam cahaya. Namun ketika tirai malam jatuh di panggung siang dan drama yang singkat disimpulkan, orang-orang Kristen akan kembali dalam kelompok-kelompok dan berbaring dalam bayangan kesamaran antara pengabaian dan kelemahan. Di hari setiap tahun, para filsuf meninggalkan gua-gua gelap. Para filsuf meninggalkan gua-gua gelap mereka, dan para pemikir meninggalkan sel-sel dingin mereka, dan para penyair meninggalkan anjang-anjang kecil mereka, dan semua orang akan berdiri di gunung yang sunyi, mendengarkan suara seorang pria muda yang mengatakan tentang pembunuhnya, "Oh Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Namun saat kegelapan sunyi mencekik suara cahaya, para filsuf dan pemikir dan penyair kembali ke celah-celah mereka dan menyelimuti jiwa mereka dengan halaman perkamen tak bermakna. Para wanita yang menyibukkan diri mereka dalam keindahan kehidupan akan meninggalkan sofa empuk untuk melihat wanita menderita yang berdiri di hadapan salib seperti pohon kecil di depan badai yang mengamuk. Dan ketika mereka mendekati dekatnya, mereka akan mendengar gerangan dan ratapan menyedihkan. Para wanita dan pria muda yang berpacu dengan peradaban modern akan berhenti hari ini untuk sesaat dan menatap ke belakang untuk melihat Magdalena muda yang membasuh dengan air matanya noda darah pada kaki orang kudus yang berada di antara dunia dan akhirat. Dan ketika mereka menyipitkan mata karena lelah akan pemandangan itu, mereka akan pergi dan tertawa. Di hari ini setiap tahun, kemanusiaan terbangun dengan bangunnya musim semi dan berdiri menangis di bawah Nazaret yang menderita. Lalu ia menutup matanya dan menyerahkan diri pada tidur. Namun musim semi akan tetap terbangun, tersenyum, dan maju hingga bergabung dengan musim panas berpakaian emas. Kemanusiaan adalah pemurung yang menikmati, bergabung, dan merenungkan kenangan para pahlawan masa. Bila kemanusiaan memiliki pemahaman, akan ada kegembiraan terhadap kejayaan mereka. Kemanusiaan seperti seorang anak yang berdiri riang di dekat binatang terluka. Kemanusiaan tertawa di depan hujan lebat yang membawa dahan kering menuju kegelapan dan menyapu seluruh benda yang tidak memiliki kekuatan. Kemanusiaan melihat Yesus orang Nazaret seperti orang yang dilahirkan miskin, sengsara, dan dihina dengan semua yang lemah. Ia disalib dengan penuh kepedihan, dan semua yang ditawarkan oleh kemanusiaan padanya adalah tangisan dan ratapan dan kemurungan.
selama berabad-abad kemanusiaan telah memuja kelemahan dalam Sang Penyelamat ini. Nazaret tidak lemah, ia sejak dulu kuat dan sekarang pun tetap kuat. Namun orang-orang menolak untuk memedulikan arti sebenarnya dari kekuatan. Yesus tidak hidup dalam kehidupan penuh ketakutan ataupun dia mati menderita atau mengeluh. Ia hidup sebagai pemimpin. Ia disalib sebagai pahlawan perang salib. Ia mati dengan kepahlawanan yang menakuti pembunuh dan menyiksanya. Yesus bukan burung dengan sayap patah. Ia adalah prahara yang mengamuk, yang mematahkan seluruh lekuk sayap. Ia tidak takut penganiayanya atau musuhnya. Ia tidak menderita di hadapan pembunuhnya, bebas dan berani dan menantang. Ia menentang kesewenangan dan menindas. Ia melihat penyakit menular dan memotongnya. Ia menghentikan kejahatan dan dia menginjak kesalahan dan ia mencekik kebohongan. Yesus tidak datang dari hati lingkaran cahaya untuk menghancurkan rumah dan membangun di atas runtuhannya biara dan gereja. Ia tidak memaksa orang-orang kuat untuk menjadi biarawan atau pendeta, namun ia datang untuk mengirimkan ke dunia ini gairah baru dengan kekuatan yang menghancurkan fondasi monarki yang didirikan di atas tulang dan kerangka. Ia datang untuk membinasakan istana-istana yang dibangun di atas kubur orang lemah dan menginjak panutan mereka yang didirikan di atas tubuh orang-orang malang. Yesus tidak dikirim ke sini untuk mengajarkan orang-orang untuk membangun gereja dan kuil Mekah di tengah pondok buruk. Ia datang untuk membuat hati manusia menjadi kuil dan jiwa sebagai altar dan pikiran menjadi pendeta. Ini adalah misi Yesus orang Nazaret dan ini adalah ajarannya yang membuatnya disalib. Dan bila kemanusiaan bijak, ia akan berdiri hari ini dan menyanyikan dengan kekuatan lagu penaklukan dan himne kemenangan. Oh Yesus yang disalib, yang melihat dengan penuh kepedihan dari gunung Kalvari ke arah prosesi massa dan mendengar hiruk-pikuk bangsa yang gelap dan memahami mimpi keabadian. Kau di atas salib lebih jaya dan lebih bermartabat daripada 1000 raja di atas 1000 singgasana dalam 1000 kerajaan. Kau dalam kepedihan kematian lebih kuat daripada 1000 jenderal dalam 1000 perang. Dengan kesedihanmu, kau lebih jaya daripada musim semi dengan bunga-bunganya. Dengan penderitaanmu, kau diam dengan lebih berani daripada jeritan malaikat surga. Di depan pencambukmu, kau lebih tegar daripada gunung batu. Rangkaian durimu lebih indah daripada mahkota Bahram. Kuku-kuku yang menusuk tanganmu lebih indah daripada pemandangan Yupiter. Kucuran darah di kakimu lebih berharga daripada kalung izar. Maafkan orang lemah yang bergabung untukmu hari ini, karena mereka tidak tahu bagaimana bergabung untuk diri mereka sendiri. Maafkan mereka, karena mereka tidak tahu bahwa kau telah menaklukkan kematian dengan kematian dan menundukkan kehidupan yang mati. Maafkan mereka karena mereka tidak tahu kekuatanmu masih menunggu mereka. Maafkan mereka karena mereka tidak tahu bahwa setiap hari adalah harimu. Sekian, terima kasih.